Sampai ya dari awal mulai narik taksi online lah bang. Udah seneng banget yang namanya tuh ATM bang. Apa tuh ATM? Argo tuker bang. Ya begitu tahu ya pas dibuka buset bang, ampun dah itu. Kenapa? Dari muka sampai leher mah cakep, begitu dibuka baut semua bang bodinya. Baut? Iya. Oh banyak totol-totol itu. Iya. Banyak, apalagi tuh tipe cewek yang emang bener-bener maaf ya. Gede banget bang. Tobrut ya. Iya emang bener-bener gede di luar nalar. Cuma kalau dibuka yang ngondor gitu bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang lelaki yang hampir kehilangan masa depannya, hampir ya. Jadi kejadian ini cukup unik, khususnya buat laki-laki yang suka selingkuh nih, karena dia kena hukuman sama istrinya sendiri. Hukuman apa itu? Gak bisa bangun. Nah, khusus buat teman-teman atau penonton yang perempuan nih, tiru aja nih narasumber saya kali ini ya. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Didin. Aman bang. Aman bang. Aman bang. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bang Didin dari mana nih bang kalau boleh tahu bang? Aduh, dari planet yang jauh banget pokoknya bang datang apa? Dari planet yang jauh, tapi Iya, berarti masih sekitaran Bekasi ya? Masih bang. Masih ya, tapi sehat ya bang Didin ya? Alhamdulillah. Oke bang, jadi kita baru ngobrol-ngobrol sebentar di depan, saya agak terkaget-kaget, tapi saya ada rasa kasihan juga sih sama Bang Didin, tapi ada senangnya juga sih. Jadi nggak bisa macam-macam kan? Iya bang, aduh kena kutukan ini pokoknya bang. Oke bang, langsung cerita aja kali Bang Didin. Jadi ya ceritanya tuh dulu emang kita demen banget main perempuan bang. Sampai ya dari awal mulai narik taksi online lah bang. Udah seneng banget yang namanya tuh ATM bang. Apa tuh ATM? Argo tuker bang. Oke. Oh saya baru tahu nih. Iya bang. ATM ya. Paling seneng dah bang, pokoknya narik zaman malam dah bang. Apalagi narik daerah Gajah Mada tuh, daerah kota. Itu bang. ATM ini berarti cukup terkenal dong buat kalangan driver ya. Terkenal banget bang itu mah, buat para driver mah apal semua udah itu mah. Rute-rute yang dilaluin sama yang banyak penumpang gitu mah apal itu dah bang. Oke. Nah itu awal mulai tuh dari situ tuh mulai ketagih tuh main namanya cewek, namanya kita dapat gratisan kan kapan lagi bang bahasanya bang. Biasanya udah di daerah mana tuh? Paling banyak mah daerah Gajah Mada bang. Gajah Mada. Iya, kalau Bekasi masih itu Tenda Biru paling banyak tuh bang. Sebelah mana tuh bang? Waduh, Kalimalang pokoknya bang, udah banyak banget dah pokoknya dah. Oh oke. Nah itu kalau daerah Gajah Mada tuh awal-awal mana itu bang, masuklah satu orderan ke daerah Bogor tuh bang. Itu masuknya tuh sekitar jam 1:30 malam bang. 1:30 malam. Iya itu pertama orderan tuh. Nah emang tuh dari awal kita dapat emang sama satpamnya tuh, Pak suruh masuk sendiri, ambil sendiri penumpangnya tuh. Wah pikiran udah kacau banget, kok ambil sendiri gitu bahasanya bang. Udah gitu pas dilihat tuh namanya ceweknya bang, bener-bener bang itu idaman buat laki-laki lah pokoknya tuh cewek bang. Gimana emang bentuknya? Wah ibarat kata mah mirip-mirip Aura Kasih lah 11-12 tuh. Wow ya. Iya bang. Tinggi gitu iya. Nah itu sama satpamnya kita suruh bopong sendiri ke mobil bang. Apa nggak makin penasaran tuh? Enggak, sorry, maksudnya bopong gimana nih? Digendong bang, kan itu udah mabuk parah lah bahasanya. Udah ada di sofa resepsionis tuh. Oh gitu. Iya. Oke. Nah sama si satpamnya itu, Mas ini penumpangnya, kalau bisa angkut sendiri ya mas, saya nggak bisa nolong karena masih banyak yang diamanin. Nah kita sebagai laki ya udah mikirnya kesempatan bang, kapan lagi kan gitu bang. Nah udah gitu kita ya kita mau kenalan juga nggak, ini dia juga nggak sadar kan bahasanya gitu bang. Jadi ya udah langsung kita bopong lah bahasanya, masukin ke mobil, dan dibopong pun dia nggak berasa bang. Ini tuh nggak berasa gitu bahasanya. Berarti bopongnya abang sambil megang ini bang? Ya ibarat kata kan ya nyempil dikit lah bang, nggak apa-apa. Nah di saat itu ya udah kita bopong bawa ke mobil. Nah sepanjang perjalanan baru masuk mobil pun dia udah ngaco bang. Ibarat kata udah nggak sadar, dalam artian ngaco tuh ya udah lah
lah bang bahasanya bang, namanya orang mabok berat kan ya. Gimana nih pengertian nih? Dia itu liarnya kayak ya ibarat kata udah ngaco lah, nanya-nanyain mau nggak nemenin ini itu, temenin saya di dalam kosan sendiri. Nah itu udah nggak saya gubris tuh, baru masuk doang pintu tuh baru diangkat. Namanya mabok udah parah kan, ya udah kita nggak ini, udah kita nyetir aja lah, mau fokus nyetir nyampe tujuan. Nah pas di jalan pun dia makin ngaco bang, kayak pundak dari belakang, terus habis itu ya kayak apa bahasanya, leher lah kan. Kita sebagai ini kan antara risih sama pengen juga bang, lama-lama bang. Lebih kepengen sih. Iya, kapan lagi kan ibarat kata kalau bayar kan itu udah kelas mahal bang bahasanya bang. Oh bagus banget ya. Iya, udah gitu ya awalnya sih rasa kayak risih sama takut sih, terus terang bang. Takutnya itu dalam artian takutnya dia sadar ngadu-ngadu ke aplikasi apa gimana kan repot bang, nggak ada mata pencarian lagi saya udah tuh. Iya. Nah sepanjang jalan tuh dia udah mulai kayak ngeraba. Ini ya saya masih gak gubris lah, dalam artian gak gubris tuh ya kayak ya udahlah yang penting nyampe tempatnya dulu nih. Nah begitu udah masuk ke jalan yang rada sepi nih bang, nah dia rada konyol lagi bang, lompat ke depan. Oh pindah. Iya pindah duduk nggak pakai apa-apa, lompat udah gitu langsung nyenderin palanya langsung ke saya lah kan. Saya makin nyetirnya juga grogi, terus bahasanya apa ya kayak kita yang mau ngapa-ngapain jadi serba bingung lah. Sampai saya berhentiin dulu tuh mobil. Nah saya bilang, mbak bisa duduk yang bener dulu nggak, saya nyetirnya jadi grogi nih. Namanya laki-laki kan pasti punya nafsu bang. Dan nafsu kan kadang laki kalau nggak terkontrol ya mau gimana kan kejadian. Takutnya masuk berita viral makin repot lagi kita kan. Nah dia awalnya tuh mulai anteng tuh, udah duduk diem pakai sabuknya sendiri. Udah gitu ya apa namanya, nah itu gak bertahan lama tuh dia diem. Nah tiba-tiba mungkin masih ngaco apa ke bawah minuman, dia masih ini bang, apa namanya ya makin ngaco lah ke saya. Daerah bawah terus ngomong ngaco, bang temenin yuk ini itu, jangan pulang dulu nanti saya tambah bayarannya deh, saya ini saya itu. Nah bahasanya wah makin ngaco lagi. Nah di situ juga saya lama-lama juga nih, namanya cewek kayak gini kan kapan lagi bahasanya bang. Udah gitu ya udahlah namanya kesempatan ya. Ya udah sambil saya liatin dulu sepanjang jalan nyetir, sepanjang jalan kebetulan juga sepi juga tuh jalanan tuh. Udah kayak ya apalagi masuk tol lah, namanya masuk tol udah apa Jagorawi kan udah sepi lah jam segituan, mau jam 2:30 tuh. Sepi banget jalanan. Ya udah, ya iseng lah melipir bentar akhirnya. Nah ya iseng dikit tuh, lama-lama ya udah dikit nggak berasa naik. Nah dia juga nggak sadar juga bang ternyata. Ya entah itu masih pengaruh apa gimana ya, saya juga nggak inilah. Grepe-grepe iya. Nah habis itu ya lama-lama naik juga dong. Terus ini nggak Apa? jilat es krim gitu nggak? Ya itu belum bang, ini belum. masih di jalan nih. Oke. Nah pikiran saya udah nggak ini aja nih, nggak jelas nih. Yang penting ya udah saya ngebutin aja dulu mobil, yang penting nyampe tempatnya dia, mau ngeliat nih gimana tempatnya. Habis itu begitu nyampe tempatnya aman nih. Nah Sapamnya juga udah tahu mungkin ya, emang nih cewek sering gonta gimana, udah tahu nih Sapam. Udah gitu ya udah dibantuin masuk ke kamar. Sapam sambil nanya, masnya mau nemenin apa langsung pulang? Nah saya kan bingung di situ. Berarti nih Sapam udah tahu dan mungkin udah sering kali ya. Ya di situ saya ya udah ngikutin alurnya aja. Saya tanya sama Sapamnya, emang biasa gimana pak yang sering nganterin dia, yang habis nginin dia? Nah katanya yang udah sih pada nemenin di atas bang. Mau itu dari apa GoFood apa yang lain-lain tuh biasanya nemenin tuh di atas. Oh, berarti ini udah sering ya? Iya bisa jadi. Nah habis itu ya udah saya bopong lagi tuh naik ke kamarnya. Kata Sapamnya mau bantuin nggak apa gimana? Udah masnya aja sendiri, mungkin masnya lebih tahu lah. Ya udah saya sendiri. Nah begitu bopong ya emang gak ada siapa-siapa, itu emang kosan cukup elit dan terbilang bebas lah bang di situ. Udah nyampe pas masuk kamarnya, ya itu dia bang, itu dia nggak tahu emang udah sadar apa gimana. Ya dia ini udah tuh ya kayak seakan-akan masuk ke kamar mandi ganti pakaian lah. Dia sambil ngomong, bang tunggu sini ya jangan kemana-mana dulu, takut saya kenapa-napa. Alasannya dia buat temenin ke rumah sakit. Nah habis itu ya udah tuh dia masuk kamar mandi. Nah makin pakai bajunya makin konyol lagi bang. Cuma kayak berlagu aja udah. Seakan-akan biar lah gitu. Nah dari awal itulah tuh mulai tuh lama-lama. Akhirnya? Ya udah begitulah bercumbu
di situ dah awalnya tuh mulai ketagihan itu ya begitu tuh. Enggak, maksudnya begitu tuh gimana nih maksudnya? Ya kita kan lahirnya dari awal mesra biasa ya, nggak tahu dia masih efek mabok apa gimana. Ya begitu akhirnya pelan-pelan ya udah lama-lama main begitu aja dan sampai pagi tuh main. Nah kita juga sebagai laki nggak bego dong, ya iseng lah saya buat videoin. Oh videoin apa lagi main? Iya. Masih ada videonya? Wah kalau dia ada masih ada bang. Cuma kan ya. udah disimpan aja buat rahasia pribadi. Saya begitu saya juga. Boleh lihat nggak? Ya aduh, boleh kalau diem-diem mah. Jadi bahasanya itu juga buat ancaman buat saya. Jadi seakan-akan takutnya dia sadar apa enggak mau nginin ke aplikasi saya kan saya bisa beradu argumen gitu. Ini bakal saya sebarin kalau ini. Nah itu cuma buat inian cadangan saya aja. Oke, jadi gitu. Berapa lama mainnya di situ? Itu dia cukup banyak bang. Ya emang punya saya juga nggak bisa lama-lama. Cuman ya sering gitu. Bisa tuh 6 kali tuh satu itu sampai jam 8 pagi saya masih inget banget. Oh sampai jam 8 pagi? Sampai jam 8 pagi. Ada sampai 6 kali? Ada bang, orang dianya banget bahasanya. Berarti dia nggak tidur-tidur dong? Itu selama itu ya udah bercanda aja. Kelar main bercanda makan, main lagi. Kelar main bercanda makan, ya udah begitu aja. Sampai ibarat kata saya udah nggak mikirin kunci mobil tuh, kunci mobil masih nempel di bawah. Gila ya. Iya. Itu juga bahasanya kita nggak dibayar sama-sama bahasanya. Oh jadi nggak dibayar nih? Enggak bang, sampai argo perjalanan pun ya udah lupa. Bahasa makanya ditemukan bahasa ATM. Yaitu argo tukar itu bahasanya. Oke. Nah udah gitu ya udah tuh sampai jam 8 pagi tuh main terus lama itu ya udah. Akhirnya baru berpisah tuh. Nah di saat berpisah itu baru tukeran nomor WA. Nah itu baru satu cewek tuh bang. Ada lagi nih ceritanya. Nah sama masih cerita ATM juga bang. Pada saat itu ya itu habis ngambil penumpang juga tuh. Daerah-daerah inilah bener Kalimalang. Iya. Ini jam pagi juga? Ini mah malu udah hampir pagi jam 4 subuh. Oh jadi kalau mau dapat yang ATM ya narik-narik jam segitulah ya? Iya bener, narik-narik jam segitulah pokoknya. Itu udah banyak banget ATM, semua supir udah pada tahu lah bahasanya. Ini si Rizky tahu di jam-jam waduh dia mah lebih tahu dah pokoknya suhunya dia mah bang. Nah udah gitu ini yang jam 4 subuh nih lebih konyol lagi. Ya tau lah spesialis Kalimalang kayak gimana. Kayak gimana bang? Waduh bagus enggak jelek enggak nih kalau di sana. Oh bagus enggak jelek enggak? Tapi masih muda. Ya dibilang muda juga enggak, dibilang tua juga enggak. Ibarat kata kalau di keluar encu dah tuh bahasa tuh. Anjir kotor banget tuh. Iya. Ya namanya bahasanya murah, pinggir kali lagi. Oh emang berapa di situ? Ya itu pas dia naik aja sambil menawarkan harga cuma 150 bang. Oh jadi pas dia naik dia langsung. Iya langsung jeblak. Kan dia naik posisi nggak keadaan mabok tuh. Masih biasa sambil nawarin. Gimana nawarinnya bang? Bang lagi pengen nggak gitu tuh. Lah kita kan keadaan ini panik ya. Dia sebagai penumpang, saya sebagai supir kan ada panik kalau bahasa begitu. Terus saya tanya main gimana nih, pura-pura polos aja dulu sebagai laki kan. Pura-pura polos ya main bang, masa nggak kepengen, emang istrinya nggak ada bagaimana ya. Saya bilang emang pas saat itu saya belum nikah nih. Makanya petualangannya masih banyak. Ya udah saya tegasin lagi gimana nih, apa maksudnya dengan harga segitu apa yang saya dapat. Nah kata dia banyak deh bang, pokoknya buat abang numpung jam pagi udah mau main di mobil di mana juga jadi, kata dia. Wah kata saya mah ya udahlah nyobain aja dulu bahasanya kan. Namanya lagi ada duit tarikan banyak sama bonus-bonus yang itu. Nah begitu diinin ada tuh losmen ya, akhirnya melipir dulu ke salah satu losmen di Cibitung akhirnya tuh. Ya begitu tahu ya pas dibuka buset bang ampun dah itu. Kenapa? Dari muka sampai leher mah cakep, begitu dibuka baut semua bang bodinya. Baut? Iya. Oh banyak totol-totol itu. Iya. Banyak baut semua pokoknya mah itu. Sampai saya aja ibarat kata ya tadinya ini jadi kagak bang, nggak ngiler bahasanya kalau bahasa laki mah. Lah sepanjang jalan baut semua, jadi dia pinter. Yang kelihatan ditutupin make up lah bahasanya. Nah yang nggak kelihatannya itu. Ini nih apa? Berarti kan bekas koreng-koreng gitu dong. Iya makanya itu kan kita jadi masih basah apa kering? Ya model kayak baut aja bang, tanda hitam aja udah. Kayak baut-baut di motor itu. Tapi akhirnya main? Ya enggak, udah akhirnya ngobrol aja bang. Nah aja enggak ibarat kata. Udah diapain aja nggak berdiri. Terus yang bayar siapa nih jadinya? Ya udah ikhlas aja bahasanya. Nah ini ada cerita serunya nih. Ibarat kata nih dipaksa nih suruh jilmek lah bahasanya. Suruh jilmek, suruh ini buset bang, mau ini udah muntah duluan bang.
Itu baunya udah kayak otak-otak bang rasanya. Otak-otak sambal terasi parah baunya bang. Udah gitu ya itu makanya kenapa dibilang dikobok keluar encu ya itu udah geli duluan bang. Benyeng. Iya. Pokoknya udah jember banget lah itu cewek pokoknya. Tapi masih muda. Ya setengah ada bang paling umur 30-an 30-35 deh. Nah itu begitu dikobok aja. Wah udah kayak gitu udah makin ganas bang. Bahasanya udah gitu baunya udah gitu ditambah mulutnya bau samsu bang. Iya. Bau samsunya udah parah banget deh bau rokok-rokok begitu dah. Ya udah makin gak ngiler aja ya udah akhirnya. Ya udah ngobrol-ngobrol aja. Rugi dong. Ya ngobrol-ngobrol begitu aja akhirnya ngobrol ya dia masih tetap nginin lah gitu. Bahasanya kan dia ngeliat punya saya gede nih malah dia yang nafsu akhirnya. Oh gede punya abang. Iya cuma gede nggak bangun buat apa bang sama cewek begitu? Di apa namanya di SP nggak? Ya udah diapain aja bang cuma tetap nggak bangun bang. Tetap nggak bangun. Iya kayak sana saya ngeliat itu udah geli. Dia megangnya gimana? Gini apa gini? Ya diginiin langsung. Berkata saya juga nggak begitu udah geli duluan bahasanya. Satu geli ya ngeliat badannya begitu, ngeliat mulutnya begitu ya. Jadi apa yang mau dideketin bahasanya? Oke. Ya jadi ya udahlah sia-sia aja bahasanya nih yang penting ibarat hitung-hitung amal aja lah sama lu lah bahasanya begitu bang. Nah kelar itu ya udah akhirnya dianterin pulang ini itu sama tuh dia di mobil masih ngerayu masih nginiin aja bahasanya ya masih penasaran sama saya lah. Cuma kan dari sayanya yang udah menolak gitu bahasanya ya udah mau gimana lagi dalam artian menolak ya. Saya takut juga penyakit tuh paling pertama bang. Karena ibarat kata kita mainnya murah kan bayar mahal obatnya bang. Iya kalau ketemu obatnya kalau kagak. Murah-murah sih. Iya mau gimana udah gitu. 150 ya. Iya Itu sepanjang jam pagi itu masih bisa ditawar kali bang. ya masih ibarat kata dia gocap cepet aja masih dilayanin. Aturan bang minta udahlah SP aja 25 gitu. Ya kalau bangun bang kan kagak bangun. Ya penting kan cuma SP doang. Iya. SP sampai cerot gitu. Nah dia itu udah penasaran betul sama saya tuh penasaran dalam berbagai hal lah. Cuma ya sayanya nggak bisa mau gimana akhirnya ya udah saya anterin pulang tuh ke rumahnya. Dan sepanjang jalan itu masih ngerayu aja sampai depan pintu rumahnya pun masih ngerayu. Padahal itu di depan anaknya sendiri. Nah ya udah akhirnya ya udahlah cukup maksudnya ya udahlah akhirnya berpisah lah sama makhluk yang begitu tuh. Nah sepanjang jalan nah pas banget nih ketemu momennya ini. Pas banget abis keluar dari gangnya dia daerahnya dia ketemu sama mantan zaman dulu. Emang yang kita demen-demen banget, emang yang kita incer-incer banget tuh mantan dari dulu sampai sekarang. Nah bahasanya pas banget emang dia mungkin gak ngeliat tapi kita yang berhenti depan ini. Nah dia masuk lah mau kemana, nanya ini itu akhirnya masuk ke mobil saya tuh. Sepanjang jalan perjalanan ya dia cerita ini itulah bahasanya. Nah saya nggak tahu tuh kalau dia juga janda ibarat kata. Nah saya kan belum nikah di sini ibarat kata ya dia masa lalu saya. Suaminya nggak bisa muat dirinya. Oh makanya pisah. Iya dan saya juga baru tahu kalau dia hyper tuh ya itu sekarang. Egois juga cewek ya. Iya makanya nah abis itu baru dia bisa terbuka ini itu pas di dalam mobil begitu udah nggak punya hubungan baru dia bisa cerita ke saya bercerita ini itu. Akhirnya lama-lama nih baru sepanjang jalan itu langsung bisa deket lagi kayak dulu bang. Oke. Bisa deket lagi kayak dulu bisa mesra lagi kayak dulu ya itu pada saat itu. Langsung tuh. Langsung. Malam itu. Itu masih pagi bahasanya masih menuju siang lah. Oke, berarti kan baru ketemu cuma beberapa jam aja nih. Iya, beberapa jam aja. Tapi udah langsung bisa dekat. Wah, udah langsung bisa deket, udah langsung ini, udah langsung itulah, Bang. Sampai bisa cuman dalam mobil, Bang, bahasanya. Oke, sama-sama. Iya, udah sama-sama. Ya. Iya, udah sama-sama ini yang akhirnya dia tadinya mau kerja sampai enggak jadi, Bang. Oh, kemana? Ya ke Oyo dulu akhirnya belok. Yang murah-murah meriah lah bahasanya. Oke. Nah, dia bener-bener menggebu-gebu, Bang. Bahasanya tuh emang dia mengeluapkan isi hatinya zaman dulu tuh. Mungkin dia udah lama ngejanda juga kali ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi udah lama ngejanda juga tuh dia, Bang. Udah gitu. Emang dia yang bener-bener ngejar banget di kamar nih. Bahasanya saya mau mandi dulu aja namanya kita habis keringetan kan ya. Apalagi kan sebelum ketemu dia juga habis kayak gitu kan tapi nggak jadi. Bahasa itu di badan udah lengket banget, Bang. Nah, mau mandi aja. Dia ke kamar mandi, Bang. Bahasanya itu udah bener-bener ngebet banget. Oke. Nah, dia mau mandi bahasanya. Ya cuma kan namanya masih ini kan masih risih lah, masih pura-pura jaim dulu, Bang. Namanya kita laki kan masa ya
mau kegampangan sama cewek kan masih jaim dikit lah Iyalah, gitu. jual Iya. mahal dong. Nah begitu udah mandi udah Gede ini. nih punya gua. Iya. Mau ya sabar gitu kan. Iya. Nah dia ngubah mulu di kamar mandi sampai ini itu. Keluar mandi justru dia yang udah siap-siap aja di tempat. Oh, oke, udah tanpa bus. Iya udah tambah udah ini itu cuma ya itulah satu masih pakai kerudung tuh emang dia bagusnya kerudungan. Tapi udah nggak pakai. Udah enggak cuma masih kerudungan. Gimana sih? Nah emang dia nih cakep apa kerudungan bang. Kalau dilihat fotonya buset cakep banget namanya dia dokter juga nih. Oh dokter. Dokter di salah satu rumah sakit ya kita juga nggak tahu lah namanya apa namanya dulu kita kenal belum jadi apa-apa sekarang udah jadi dokter nih dia bang di salah satu emang bener-bener cantik banget tuh bang. Nah itu sama kejadiannya kita video juga dong buat bukti gitu loh bahasanya buat kenang-kenangan pernah main sama dia kan belum tentu besok ketemu lagi bahasanya. Oke. Nah itu ya udah dia duluan tuh yang nyos sana sini dia duluan itu. Kita mah pura-pura nikmatin aja udah dulu. Nah begitu udah ini baru memulai semuanya tuh bang dipanas-panasan di ranjang itu. Bener-bener full 24 jam main terus. 24 jam. 24 jam tuh. Nggak ada istirahat. Nggak ada. Ibaratnya cuma makan ngaso main lagi udah. Ada berapa kali kira-kira? Wah nggak kehitung itu bang bener-bener sama-sama ini. Awalnya mah dia duluan yang sange cuma ya lama-lama ngikutin alurnya ya udah sejalan aja sama alurnya dia. Pakai obat? Enggak real bang kita mah kita mah emang real apa adanya aja udah. Ada 10 kali. Wah lebih bang nggak kehitung dah lebih. 15? Full lebih bang nggak kehitung. Nggak nih maksudnya 15 kali keluar Ada bang. Cuma kan durasinya nggak lama. Oh. Pendek-pendek cuma banyak gitu bang cara mainnya udah dicobain di mana aja lah. Sampai patah bang bahasanya tuh patah. Sampai patah. Iya cuma ya kita iniin aja biar nggak kena ganti bahasanya bang. Itu sampai patah bang. Oke, terus? Nah udah gitu itu udah selama itu aja dia masih kurang bahasanya. Oke. Nah udah pas udah kelar di sini banyak nih. Pas mau pulang masih ngajakin di rumahnya lagi. Masih ngajakin di rumahnya udah gitu masih berfantasti di mana-mana dia. Sampai ngajakin kapan-kapan di mobil yuk, kapan-kapan di ruang terbuka yuk, apa di mana gitu masih ini. Memang hyper dia. Iya. Cuma saya salahnya pas itu nggak minta kontaknya dia tuh. Jadi sejalan ya udah 2 hari full sama dia. Ya udah berjalan begitu aja, kelar udah itu ya udah hilang lagi. Nggak ada ibarat kata nggak ada kabar, nggak ada pertemuan tuh sampai sekarang. Di rumahnya dia ya itu bahasanya kan fantastinya dia banyak nih. Yang ngajakin yang di dapur, emang kebetulan rumahnya gede nih bang, ngajakin di kolam, ngajakin di ini di itu, bener-bener hyper banget. Nah di situ salah satu kepatilnya tuh di situ saya kejebak, kejebaknya di situ sama dia nih, padahal dokter bersih, kejebaknya di situ. Saya juga nggak tahu dong bahasanya dia bawa penyakit begitu. Selang 3 hari dari permainan itu yang saya sama dia, nah itu berasa kayak sakit. Badan panas banget. Nah dari punya saya kayak keluar ini bang nanah gitu. Oke. Nah saya nggak habis pikir dong namanya kemarin itu wanita gitu bahasanya. Ya itu. Tapi berarti kan dalam satu perjalanan itu ada 3 orang apa 2 orang? 3 sama dia. 3 sama dia. Iya dalam berturut-turut. Nggak tahu kan tapi yang mana nih? Kalau dokter kayaknya nggak mungkin deh. Tapi setelah ya saya berpikir dan cerita sama teman saya satu ini. Emang yang kebetulan kenal sama dia dan pernah ngerasain dia. Nah dia ini penyakitnya bang. Oh berarti dokter jorok dong. Ya makanya. Nah kenanya sama dia ini bener-bener. Terus abis bener-bener abis main sama dia kena. Nah ini saya cerita sama teman-teman saya. Bener-bener yang udah pada ngerasain dia nggak cuma saya bang ternyata. Yang lain-lain ya jadinya cuma muter di sekeliling temen aja itu. Oke, piala bergilir. Iya, nah dan yang udah maksudnya namanya temen ya, malah ngejorokin temennya sendiri, dia udah pada kena, tapi nggak bilang ke saya bahasanya. Ya tapi kan abang ketemunya nggak ketemu dia dulu, iya. Baru ketemu teman-teman. Tapi pas sudah tahu itu dari teman-teman saya yang maksudnya udah ketemu dia duluan nih, udah melakukan hubungan, udah selesai, terasa baru tuh abang ketemu sama teman-teman kan. Ya bukan ngejorokin lah namanya, itu namanya ngejorokin diri sendiri. Itu di situ ya bang, udah frustasi kita nih bahasanya nih. Mau ke puskesmas malu, mau berobat sendiri kan lumayan. Nah udah gitu, ya udah akhirnya ya menahan malu aja ke puskesmas udah bang. Oke. Di berobat. Iya, abis
nyari dokter yang bayar pun nggak sembuh. Terus diapain diobatin ya? Ya awalnya dicengin dulu bang di puskesmas nih. Lagi sih main jorok nggak pakai sarung nggak makin kita jeblos sih. Namanya aja sama dokter gimana pikirnya kan udah bener udah bersih gitu. Namanya dokter kan kapan lagi bang gitu. Ya yang saya tanya gimana cara ngobatinnya di situ? Nah ini di sini diobatinnya cukup lama bang. Obat pertama disuntik nggak mempan. Oh disuntik nggak mempan? Iya masih tetap sakit tuh. Diobatin biasa masih sama masih sakit sampai seminggu berasanya. 1 minggu. Iya berasa udah nggak enak banget nggak karu-karuan tuh 1 minggu. Habis berapa? Kalau di puskesmas sih alhamdulillah cuma bayar labnya doang. Oke. Kalau obat-obat kan katanya ditanggung pemerintah tuh. Nah ini obat yang ketiga baru manjur. Antara disuntik sama kayak dari infusan. Oh diinfus juga. Iya. Nah itu tuh udah baru manjur tuh tapi rasa nyerinya tuh nggak hilang-hilang sampai sekarang bahasanya. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang nih nggak hilang-hilang. Jadi kalau mau emang udah nggak keluar, tapi biasanya kalau habis main sakit. Oh, berarti belum sembuh total dong. Ya kalau dibilang belum sembuh total, udah nih pas pemeriksaan lab. Cuma emang hasilnya udah bersih. Udah bersih, cuma katanya emang efek dari obatnya itu yang emang obat keras. Tapi sampai sekarang masih kerasa. Iya, kalau kita kencing apa nahan kencing pas keluar sakit. Itu. Udah nih saya berusaha mau tobat lah bahasanya tobat ini itu berusaha fokus sama satu cewek. Nah makanya saya menemukan satu orang yang mau saya kira-kira pas. Oke. Nah saya itu nabung buat serius buat nikahin dia nih. Nah setelah menikah juga masih banyak godaannya bang ternyata bang. Enggak, tar dulu kita fokus ke yang istri dulu. Iya, nah nih istri saya udah tahu. Nah istri saya menikah sama saya tanpa tahu latar belakang saya nih. Tapi udah punya anak belum? Alhamdulillah baru bang. Oh baru ini. Iya. Jadi kejadian ini sebelum punya anak nih. Sebelum punya anak. Oke, pelan-pelan. Berarti setelah itu ketemu sama calon istri sekarang akhirnya menikah nih. Menikah. Oke, setelah menikah. Setelah menikah punya anak, nah tergoda lagi saya bang. Tergoda lagi masih. Tergoda lagi masih sama masa lalu juga. Oh. Jadi berkata iseng lagi buka-buka IG nih. Nah nyantol lah tuh ikut follow ternyata dia respon sama masa lalu lagi nih. Sampai akhirnya tukeran WA, udah gitu jalan tanpa sepengetahuan istri. Oke. Jalan ke salah satu tempat, lama-lama akur nih dalam satu perjalanan udah mulai rasa kok kayak balik lagi, kok kayak ini lagi, kok kayak terjerumus lagi sama masa lalu. Padahal niat di dalam hati udah mau taubat banget nih bang. Iya. Udah mau taubat banget, udah ini banget. Nah itu muncul rasa lagi. Dia merasa kayak dekat sama saya, ya saya juga nggak mau memanfaatkan itulah, ya nafsu juga rasanya bang. Apalagi tuh tipe cewek yang emang bener-bener maaf ya, gede banget bang. Tobrut ya. Iya emang bener-bener gede di luar nalar. Cuma kalau dibuka yang ngondor gitu bahasanya. Oh iya. Iya. Enggak inilah, enggak seru lah. Iya makanya, tapi kan ya namanya laki kan nggak ini juga. Berarti ini terjebak dalam pandangan sisi luar ya. Iya. Kalau ngeliat dia tobrut, menantang, jadi kita udah fun kemana-mana nih. Nah itu juga pas baru tahu pas dibuka ngondor ya itu. Ibarat Ngondonya parah. ya udah kayak sama kayak kolong wewe bang, parah. Misal iya. Misal pas pakai di sini nih. Iya, nah itu sampai perut bang pas dibuka. Jadi kan emang Aduh, umur berapa ini? ya kalau dibilang masih muda mah muda bang, sepantaran. Sepantaran tapi Iya. udah ngondoy. Iya. Oh, udah punya anak kali dia bang. Kalau katanya sih emang bukan punya anak, keturunan. Iya. Tapi ngondoy ini kenceng apa lembek? Wah lembek banget bang. Nah itu juga antara nyesel sama pengen juga, penasaran juga bang. Itu pas belum dicoba bahasanya. Oke. Nah itu baru penasaran ya, grepe-grepe aja kita lah di tempat sepi. Pas dibuka ya begitu ketahuannya. Cuma kan masih pengen lagi nih ngerasain ke dalamnya gimana sih nih cewek. Masih ada rasa penasaran kita bang. Iya. Karena postur badan bagus ya, begitu dipakein baju ya bagus lah gitu, menantang. Jadi kan penasaran nih. Nah akhirnya lobby dapet tuh bang. Oke. Mau diajak ke apartemen bahasanya. Dan gitu juga ngelobinya dia susah-susah gampang. Karena emang ya gitu, masih ibarat kata cewek-cewek polos lah bahasanya. Nah itu yang dapetin juga saya bang bahasanya. Oh dulu. Iya. Oke. Enggak, ini kita Iya ini masih pas habis nikah ya, masih sama dia.
dapetin saya. Jadi berkata nikah sekali dapetin perempuan orang 2. Oke. Nah habis itu ini mau nih di lobi diajak ke apartemen. Nah itu pertama kali jebol juga sama saya. Itu masih apa? Masih. Tapi ya itu makanya bingung. Kok ngondor banget. Oh, mungkin karena saking gedenya kali ya. Bisa jadi. Nah itu aja masih Ada size 55. wah pokoknya ukuran dia katanya nyari bed aja custom bahasanya. Anjir. Udah kayak kita mau bikin knalpot gitu custom bahasanya. Aduh, gua nggak kebayang kayak gimana nih. Oke. Ada fotonya nggak? Masih ada bang. Tergulet ya? Iya Oke. aman. Nah itu bahasanya begitu. Nah itu bener-bener udah penasaran, udah di luar ekspektasi banget. Ya itu langsung. Orang diajakin aja masih kaku. Oke. Disuruh ini itu masih nggak bisa. Bahasanya bener-bener masih polos nih cewek. Mm-mm. Nah sampai saatnya ya udah dijebol. Nah baru dia berasa nangis-nangis tuh pas sudah jebol. Cuma kan ya mau gimana? Saya tertantang begitu dia masih kerudungan juga nih. Emang baju semua. Oke. Masih kerudungan, masih ini ya dia nangis ya saya makin menggebu-gebu bahasanya dong. Oh. Makin menjadi-jadi ya udah saya hajar terus ini terus sampai ibarat kata udah lemah banget itu cewek. Kebobolan juga tuh sama dia. Maksudnya? Dalam artian kebobolan dalam 1 hari itu pas diajak ke apart ya keluar dia juga nggak berasa. Oh, oke. Jadi ibarat kata saya udah punya istri tapi masih bisa jadiin anak orang bahasanya. Oh, jadi sama dia nih. Ya begitu udah ketemuan itu ya akhirnya nggak dijadiin juga bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya namanya pandangan pertama lagi ketika abis bertemu lama nggak bertemu. Jadi full di habis-habisan tuh. Berapa bulan? Ya itu sih baru-baru ketahuannya pas 4 minggu. Pas 4 minggu. Itu ya. juga masih jalan bareng. Masih jalan bareng. Masih jalan bareng pas habis itu emang bener-bener abis dari Curug. Katanya dia lemes banget ini banget. Nah itu dalam keadaan lemes aja masih kita masih main bang pulang dari Curug itu. Masih main di mobil ya itu bener-bener berasa makin lemes ya akhirnya dibawa ke dokter lah tuh. Oke. Dan dibawa ke dokter yang bikin kaget ya itu. Jadi. Nah udah itu ya udah kita bingung kan namanya. Dia nggak tahu nih saya punya istri. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah sampai saat itu ya udah memutuskan buat di akhirnya. Nah itu dosa terbesar saya ya itu. Sampai akhirnya ngikut sampai istri tahu tuh. Istri tahu akhirnya. Iya akhirnya tahu dan itu tahu juga karena kesalahan saya sendiri. Kenapa tuh? Jadi chat-chatnya itu gabung ke email dia. Oke. Jadi bahasanya di HP saya dihapus. Cuma kan dia masih bisa ngebaca. WA sekarang kan ada aplikasinya tuh dan sampai ketahuannya itu. Pas terakhir apalagi pas dia hamil ya udah. Siapa yang hamil? Ya itu yang cewek. Oh, cewek itu. Iya, sampai akhirnya hamil dan mau kan istri ngeliat chatannya semua. Ya itu dia kesel apa gimana mungkin. Dia kesel nggak ngomong-ngomong seakan-akan nih dia nggak tahu semua ini gitu loh. Oh, oke. Silent dia. Iya, dia tiba-tiba pulang. Dia tiba-tiba izinnya nih mau pulang kampung mau ziarah ke makam mbahnya. Nah di kampung itu kan saya nggak tahu namanya saya di Jakarta dia di kampung kan daerah Kebumen sana pokoknya. Dia gimana pun nggak tahu nih saya. Nah dia nggak taunya ke salah satu dukun. Oke. Nah dia mungkin ngedukun saya ini itu 1 biar berubah, 2 biar nggak mainan cewek. Nah yang paling penting nih bang, dibikin nggak bangun lagi bang. Nggak bangun lagi ya? Iya. Udah dicobain. Sampai ini lagi udah nggak ini lagi. Udah nggak ada nih. Nggak ada Cewek-cewek sama sekali. sama sekali. Iya. Biar kata dilendotin, dinin udah nggak ada sama sekali. Bangun pun enggak. Tapi begitu main sama dia sama nonton ya udah normal aja. Sama siapa nih maksudnya Sama dia? istri sendiri. Sama istri? Iya. Begitu sama istri sendiri sama nonton ya udah wajar aja kayak laki-laki biasa bangun diri lama. Cuma begitu kenal sama cewek dilendotin, dinin sampai pernah pada saatnya emang tuh istri habis pulang saya udah diguna-guna lah bahasanya. Mau ketemu dia pun yang ibarat kata masih samanya nih namanya gede kan bahasanya. Nggak bangun lagi bang, sampai capek ngediriinnya, sampai dia kesel sendiri ninggalin saya di kamar. Udah nggak bangun lagi. Nah saya penasaran tuh, akhirnya cek ke rumah sakit. Masa masih muda bahasanya kan nggak mungkin nih dalam hati udah nggak karuan rasanya udah
deg-degan sana sini lah. Satu rumah sakit, ya hasilnya normal aja gitu, nggak ada penyakit, nggak ada ini tuh. Nah pas habis itu nggak percaya dong kalau masih satu rumah sakit, bahasanya masih labil lah, masih ragu, masih ini itu. Cobalah ke puskesmas lagi nih, tempat yang kemarin dicek lab, ya normal juga bang. Normal ya. Normal, sampai diketawain sama dokter yang waktu itu nanganin. Bahasanya kena kualat kali apa gimana lu, main cewek mulu gitu bahasanya, sampai kena kepatil lah bahasanya. Nah di situ ya udah diketawain tuh sampai akhirnya ya udah, namanya kita malu. Di situ satu ruangan ada dokternya 4. Ya akhirnya malu ya kita keluar. Nah abis itu mencoba nih iseng mesen di aplikasi. Yang range harganya lumayan, berarti kan bagus nih, sekelas-kelas bagus di apartemen Grand Pramuka tuh. Iseng dapat nih bagus, nggak bangun juga bang. Udah coba pakai kayak obat gitu? Pakai obat udah, sampai beli yang mahal, beli yang murah, sampai ibarat kata pakai minyak-minyakan nggak bangun. Nggak ada reaksi juga nggak ya? ada. Wih, anjir. Itu baru satu nih, penasaran saat mesen satu, nggak bangun juga, akhirnya sia-sia. Ya mau nggak mau kan udah dibayar, udah di booking, harus dibayar. Nah iseng udah seling hari itu nih kan mesen, sayang malamnya saya mesen lagi. Dengan yang lumayan lah, harga-harga murah yang 200-2,5. Nah tipe saya juga kerudungan nih mesen, sama juga bang, Nggak bangun juga. nggak ada reaksi. Nah sampai saat itu baru nih sadar apa emang ada yang ngebuat apa gimana. Nah akhirnya nyeletuk lah ke istri, lu kesel apa gimana sama gua sampai gua dibikin begini nih. Dia awalnya nggak jawab nggak ini nggak itu bang. Saya unjukin hasil lab, ini gua nggak kenapa-napa kok, tapi bisa begini gitu loh bahasanya. Tapi kalau sama lu nonton bangun. Nah di situ istri ya udah cuma bisa diem, nggak ngomong apa-apa. Nah pada saatnya emang keluarganya nih lagi main nih ke rumah saya nih, pas malam habis saya tanya juga nih, pada main dia cerita ke budenya. Bahasanya tuh, sayang kok apa, saya nggak tahu bakal efeknya segede ini bude, sampai dia bikin nggak bangun nggak ini. Ya bude cuma jawab, ya bagus dong, biar laki tuh setia sama diri lu, bahasanya begitu. Nah saya denger omongan dari situ ya baru kaget juga bang, bahasanya bang. Saya denger dari kamar dia lagi pada ngobrol sama budenya sama ibunya, ya saya kaget dong udah. Bahasanya ya mau nyesel gimana, mau nangis juga gimana bang, dalam hati tuh ya udah bahasanya ya benar-benar seumur hidup sama elu ini. Dan begitu ini dia saya panggil masuk nih ke kamar. Jadi selama ini elu yang bikin gua begini begitu sampai nggak bisa bangun sama cewek manapun. Nah dia tadinya tetap ngeles bang. Dalam artian ngelesnya tuh, gua nggak bikin begini kok, gua nggak bikin begitu. Gua juga nggak bakal tahu kalau tuh dukun bakal efeknya separah ini ke diri lu. Akhirnya dia ngomong tuh ngaku. Akhirnya ngomong ngaku. Tadinya emang cuma bikin biar lu lengket, awet selamanya lah. Nah di situ baru ngaku. Tapi dia tetap mengelak. Mungkin lu nya kali lagi sakit, apa kecapean, apa narik mulu badannya jadi lemah, apa gimana. Nah saya tantangin, panggil deh sahabat lu, suruh ngelendotin gua apa gimana. Kalau emang gak bangun juga berarti kan efek dari yang lu punya nih, bahasanya begitu. Dia tetap ngeles. Ya udah panggil siapa sahabat lu, gua nggak ini. Masa harus sahabat gua sih, harus ini gua. Ya bahasa saya kan, ya biarilah kalau gua cewek ntar bahasanya lu yang sakit hati. Kalau sahabat lu sendiri yang datang kan bahasanya lu menyaksikan. Akhirnya dia ini tuh bang, paginya dia WA sahabatnya bang, datang bang, bener sahabatnya. Yang emang menurut dia tuh bagus. Ya menurut saya juga dulu emang sempat naksir nih sama dia pas sebelum nikah. Datang, ya begitu bang, dia nyaksin sendiri. Ya udah saya cuma nggak pakai. Dia juga keadaan full bugil. Di depan istri saya. Iya bertiga itu di dalam kamar. Maksudnya buat menyaksikan, buktiin ini real apa enggak, apa cuma settingan lu, apa hayalan lu, apa emang lu lagi sakit. Itu bahasanya dimain-mainin sama sahabatnya, nggak bangun juga bang. Nggak bangun. Sampai berkata digeli-gelin pakai diapain, nggak bangun juga. Di situ, nah saya bener kan,
ini semua perbuatan elu, ini semua dari elu. Dia tetap ngelak bang, ngelak bahasanya. Elunya aja kali lagi capek, namanya semalam habis orang datang terus beres-beres ini itu, apa namanya, kecapean ini itu, tetap ngeles. Akhirnya temennya ya bener-bener itu bang, sampai nggak bangun. Itu sama sahabatnya sendiri disaksiin dia loh. Sampai ibarat kata maaf sampai di depan dia. Keadaan emang temannya juga janda bang. Nggak bangun juga, semua dilakuin pure nggak bangun. Oke, nggak bangun. Tapi kalau sama istri harus nonton dulu atau enggak? Enggak langsung. Langsung. Ibarat kata cuma tiduran nempel bareng aja udah ada Langsung reaksinya. ya? Iya. Nongol ya. Oke. Cuma sama yang lain aja nih, bener-bener pure nggak mau bangun. Akhirnya dari kejadian itu udah nih tobat ya. Tobat bang, udah bang. Ya udah loh, mau gimana lagi? Iya. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain tobat dan Iya. berhenti. Cuma kan bahasa ini pikiran saya ya. Namanya laki, biar kata nggak bisa bangun kan, tangan sama mulut masih bisa bergerak bang. Itu dia nggak kepikiran sampai situ. Enggak, maksudnya gimana tangan sama Ya mulut? kan bisa grepe-grepe, bisa Cuma main kan bibir. nggak tetep aja Iya. nggak asik. Ngapain juga bang? Cuma kan namanya laki kan kadang pengen biar kata tuh sama jenisnya, cuman rasanya berbeda-beda bang. Tapi kan udah nggak bisa bangun. Iya. Ya itu bang sedihnya juga. Oke, jadi ya itu anggap aja hukuman sih ya bang. Iya bang. Hukuman, cuma kalau sepanjang cerita nih ya, saya dengerin dari Bang siapa tadi namanya? Bang Didin. Iya Didin. Dari Bang Didin ya, saya masih menangkap belum ada rasa penyesalan. Ya sebenarnya sih sebagai laki ya, sebenarnya masih kepengen juga bang. Masih kepengen, Iya. jadi belum kapok. Jadi bilang belum kapok sih, belum, tapi dibilang kapok takut nyakitin hati satu wanita bang. Namanya kita udah nikah, udah ngikat janji, apalagi udah punya anak. Ya, kenapa masih ada pikiran pengen sama orang lain? Karena ya kita sebagai laki kan wajar bang, ngeliat yang cakep dikit bahasanya masih pengen, ngeliat yang bening dikit bahasanya masih mau. Emang istri nggak cantik, nggak bening? Ya cantik bang kalau apalagi kalau mau dimodalin lebih mah cantik bang. Nah itu dia maksud saya. Abang menikah juga kan karena suka sama dia Iya. kan? Karena dulu pasti pandangannya cantik. Iya. Setelah jadi ibu rumah tangga, dia kerja di rumah ngurusin anak, jadi nggak sempat dandan gitu. Jadi mungkin kurang bersolek. Nah, Iya, di cuma kan- pandangan abang udah biasa aja nih. Iya, cuma kan bahasanya kan tiap beda-beda rasa bang. Nah itu. Betul. Memang tiap berbeda rasa. Cuma gimana kalau istri yang diselingkuhin sama orang? Ya kita terus terang ya sakit hati juga sih bang. Bahasanya kata mau disantet, santet juga tuh orang bahasanya mati. Ya kasarnya sih seperti itu. Jadi perasaannya sama. Mau laki-laki ataupun perempuan, kalau pasangan kita sama orang lain gitu, apalagi Iya. terang-terangan pasti sakit hati. Iya pasti bang, itu banget malah bahasanya. Tapi di luar konteks ini abang diguna-guna sama istri ya, mungkin ini juga adalah teguran juga buat Iya, abang. pelajaran hidup yang paling dalam lah bang. Iya, karena abang pernah seorang janin. Iya. Gitu kan. Sudah abang melakukan dosa maksiatnya, abang masih juga mau jabang bayi. Wah, Jackpot dalam hidup dah pokoknya bang udah ini mah. Ya saya sih cuma ini aja sih bang, ini kita ngobrol-ngobrol kosong aja sih Iya, ya. Bang. Mudah-mudahan sih saya bantu doakan semoga Bang Didin kedepannya punya pikiran yang jauh lebih dewasa Iya, lah, amin, Bang. jauh lebih matang gitu. Jadi memang namanya apa ya, laki-laki dan wanita sama-sama punya nafsu, sama-sama punya keinginan pengen rasa suka gitu sama orang tuh tetap masih ada, apalagi Iya, bener. laki-laki gitu ya, mau lo umur udah tua, mau 60 mau 70 gitu, kalau kita ngeliat yang cantik-cantik pasti ada gitu rasa Iya, suka. bener, Bang. Cuma kan nggak selamanya juga kita harus ngikutin itu gitu loh. Iya. Banyak hal lain yang harus kita pikirkan gitu loh. Kita bangun rumah tangga, punya anak, kita biayain, kita nafkain mereka sebaik-baik mungkin, kita cukupin ekonominya, kita senangin anak dan istri, kita sekolahin gitu kan. Banyak pikiran yang lain selain mikir ke bener, situ Bang. gitu. Bener banget bang. Ya, ini sih cuma ngobrol-ngobrolan kosong Iya, aja ya bang iya, ya. Bang. Bukannya nasehatin, bukan, cuma karena
kita sesama lelaki, saya lelaki juga gitu bang. Saya tahu apa yang Bang Didin rasakan masalah wanita gitu ya. Iya bang. Ya normal karena wanita memang itu sifatnya hiasan dunia. Iya benar bang, benar bang. Siapa yang ngelihat pasti ada rasa Iya, ketertarikan. tergoda apalagi bang. Iya, tapi kan hidup nggak semerta-merta hanya untuk memenuhi nafsu semata aja Iya. kan. Nah tapi ada epicnya lagi nih bang, udah kena kutukan begini, godaannya makin banyak. Tambah banyak. Tambah banyak banget bang godaannya, dari yang ibarat kata kan sekarang udah alhamdulillah nih pas habis nikah kerja, dari teman kerjaan sampai masa lalu yang bener-bener emang kita kejar banget nggak dapet, datang semua bang. Itu makanya godaannya makin parah. Ya, jadi kalau kehidupan berumah tangga tuh godaannya memang banyak. Iya bang. Selain dari ekonomi ya juga dari itu, karena memang tugasnya setan untuk merusak rumah tangga. Iya benar banget. Itu loh. Jadi setan tuh paling seneng merusak hubungan rumah tangga. Percaya nggak bang? Iya percaya sih bang, ya itu godaannya banyak banget diakuin. Itu setan paling suka tuh, jin-jin nama iblis-iblis itu ya. Iya. Sebisa mungkin lu cerai deh, sebisa mungkin lu Berantem deh itu. Iya. Karena ibadah yang paling penting di dalam hidup adalah membangun rumah tangga. Bener bang. Bener. Ibaratnya sholat ya, sholat itu penting. Tapi semua orang bisa menjalani, tinggal rasa kemauannya aja. Iya. Yang paling berat itu ibadah itu membangun sebuah rumah tangga bang. Bener banget bang. Mencampurkan beberapa macam pikiran dalam satu atap. Iya. Terus kita mendidik seorang anak biar dia bisa jadi anak yang baik, yang sukses, bisa jadi anak yang bermanfaat buat orang lain. Tuh, jadi memang paling susah itu ibadah ya rumah tangga. Bener bang. Udah bener-bener ya pengen berubah banget lah kalau bisa nih dari godaan yang datang, ya berusaha bang buat mendalami semua biar nggak terulang lagi yang kemarin-kemarin. Ya sambil istiqomah, sambil kita juga makin mendekatkan diri juga gitu bang. Dan sekarang juga alhamdulillah bang lagi belajar agama, mendalami agama, sholat rutin, ngaji, pengajian di mana-mana diikutin bang, biar berubah diri lah bener-bener. Betul, karena yang bisa meredam hawa nafsu kita ya ibadah. Iya bang. Kita sholat, kita ngaji, kita zikir dimanapun. Zikir tuh nggak harus gitu ya, nggak harus lu selesai sholat zikir, nggak. Kita lagi beraktivitas juga, kita tetap menjaga wudhu sambil zikir dalam hati. Iya bener. Kita nongkrong sama teman-teman itu kita masih bisa zikir selama kita masih menjaga wudhu gitu ya. Ya gitu loh bang, intinya banyak jalan menuju kebaikan selama kita ada kemauan. Ya. Bener bang. Oke deh bang, nggak terasa hampir 1 jam. Dan saya bantu doakan juga semoga Bang Didin ke depan dikasih kelancaran. Amin bang. Rezekinya dikasih kemudahan. Amin bang. Hidupannya sama anak istri dikasih keberkahan. Amin bang. Dan ya tercapailah semua cita-citanya. Ya, amin lah bang, semua biar berubah banget. Pokoknya pengen buat bang berubah buat keluarga yang benar. Benar bang, amin. Kasihan anak istri kita karena mereka itu tanggung jawabnya kita. Iya bang. Surganya mereka ada di kita. Kitanya nggak benar, mereka pasti nggak benar. Iya. Kitanya punya uang, mereka yang sengsara, kitanya yang berdosa. Iya bang. Gitu bang. Nah apalagi kutukan ini berakhir tuh ya benar-benar ketika pas maut memisahkan bang bahasanya. Ya anggap aja itu semua adalah sebab musabab kelakuan abang sendiri. Iya bang. Sehingga kalau misalnya tidak dikasih teguran seperti itu, mungkin abang udah kena penyakit AIDS kali. Iya pasti bang itu. Dari yang kepatil aja udah kapok banget bang. AIDS itu nggak ada obatnya. Urusannya cuma satu, mati. Iya. Sama baik-baik doa udah bang sekarang. Iya. Jadi ada manfaatnya juga tuh. Iya. Ada bagusnya juga abang diginin sama istri. Iya. Kalau nggak direm sama hal yang kayak gini, mungkin Pasti abang, terus. Dan bisa kejadian hal itu yang ditakutkan bang. berarti istri sudah menyelamatkan hidupnya abang. Iya bang, pasti itu. Iya. Dengan hal-hal yang nggak diduga menurut kita jahat apa gimana, tapi bagi dia baik nih buat kita dan keluarga. Betul ya bang. Ya itulah, semoga itu aja sih bang dari saya. Iya bang. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin abang ada pesan-pesan buat Ya teman-teman. buat laki-laki stoplah bermain wanita, karena gimana pun kita dilahirkan dari wanita juga, yaitu ibu kita bang. Betul. Dan perbanyakin dirilah untuk menahan semua godaan itu bang dimanapun berada. Ya betul. Puasa bang. Iya bang, pasti itu mah.
puasa tuh katanya bisa meredam juga tuh. Malah lebih ini puasa katanya. Iya, tapi kadang ya puasa juga godaannya tetap datang aja sih bang. Namanya iblis di mana-mana kan bahasanya. Ya emang udah tugasnya mereka tuh bang. Cuma kan kita udah tahu, masa cobaan kita cobain. Iya, nggak asik. Oke Bang Didin, makasih banyak ya Bang. Iya Bang, sama-sama. Buat ceritanya. Oke teman-teman, itulah kisah dari Bang Didin. Semoga bisa memberikan inspirasi, menjadikan pembelajaran juga, khususnya buat kaum lelaki. Tapi buat kaum wanita ya jangan sampai begini juga. Tapi ya terserah lah, namanya hidup orang ya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan datang ke sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 4700683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Didin, terima kasih banyak Iya ya. bang, sama-sama bang. Sukses terus Bang. Amin bang. Sampai jumpa. Bye bye.